Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Sinta duduk di beranda rumahnya yang luas, memandangi taman kecil yang ia rawat setiap hari dengan penuh kesabaran. Bunga-bunga mawar merah mekar dengan indah, seolah ikut tersenyum menyambut pagi. Di tangannya ada secangkir teh hangat. Uapnya menari pelan tertiup angin. Ia menatap ke arah pintu pagar rumah yang tinggi, menanti suara mobil suaminya, Bobby, yang biasanya pulang sangat larut. Namun pagi itu, yang terdengar hanya suara burung-burung yang hinggap di pohon mangga di halaman depan. Bobby adalah suaminya, pria yang telah menemani hidupnya hampir 5 tahun terakhir. Bagi Sinta, Bobby adalah segalanya. Seorang lelaki yang dulu ia kenal sebagai pria pekerja keras, penuh mimpi, dan tak pernah lelah berusaha memberikan yang terbaik. Di mata orang lain, mereka tampak sebagai pasangan sempurna. Rumah mewah, kendaraan bagus, kehidupan mapan. Semua orang memandang Sinta dengan iri, merasa ia adalah wanita paling beruntung karena memiliki suami tampan, sukses, dan dicintai. Namun di balik senyuman yang selalu ditunjukkan Sinta kepada tetangga dan teman-temannya, ada ruang kosong dalam hatinya yang tak pernah terisi. Bobby semakin jarang berada di rumah. Pekerjaannya sebagai pengusaha muda semakin menyita waktunya. Malam-malam panjang yang dulu mereka habiskan bersama kini tergantikan dengan kesepian. Sinta lebih sering duduk sendirian di ruang keluarga, menatap jam dinding yang berdetak lambat, menunggu pintu rumah terbuka, berharap Bobby datang untuk sekadar duduk dan berbincang. Pagi itu, ia masih menunggu kabar dari Bobby. Ponselnya diletakkan di meja kecil di samping kursi beranda. Layar ponsel masih gelap, tak ada pesan masuk. Sinta menarik napas panjang, lalu menyesap tehnya yang sudah mulai dingin. Di balik wajah cantiknya yang terbalut kesederhanaan, ada hati yang selalu berusaha bersyukur, meski sering dilanda sepi. Ia menoleh ke arah rumah megahnya. Rumah itu memang hasil kerja keras Bobby, tetapi Sinta tahu betul bagaimana perjuangan mereka di awal pernikahan. Mereka pernah tinggal di kontrakan kecil, berjuang bersama dari bawah. Sinta selalu mendukung Bobby, bahkan ketika ia harus mengorbankan kenyamanan dirinya sendiri. Ia percaya bahwa hasil kerja keras yang jujur akan membawa kebahagiaan. Dan kini, rumah megah itu berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Tetapi entah mengapa, kehangatan di dalam rumah itu perlahan memudar. Langkah kecil Sinta beranjak dari kursi beranda. Ia masuk ke dalam rumah, melewati ruang tamu yang tertata rapi dengan sofa mahal, meja kaca, dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Semua perabotan tampak mewah, namun keheningan di dalam rumah membuat semuanya terasa hambar. Ia menyentuh permukaan meja yang dingin, lalu melanjutkan langkah menuju dapur. Di sana, aroma masakan yang ia siapkan sejak pagi sudah tercium. Nasi hangat, sayur bening, dan ikan goreng kesukaan Bobby. Semua sudah ia siapkan dengan hati-hati, meski ia tahu kemungkinan besar Bobby tidak akan sempat sarapan di rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 8. Sinta duduk di kursi makan, menatap meja penuh hidangan. Kursi di seberangnya kosong. Ia meraih sendok dan mulai makan perlahan. Sendirian. Setiap kali ia menyuap nasi, ada rasa pahit yang ikut tertelan. Ia ingat bagaimana dulu Bobby selalu bercanda di meja makan, menggoda masakannya, meski terkadang terlalu asin atau terlalu pedas. Sinta merindukan masa-masa itu, masa di mana kebersamaan lebih berharga daripada kesibukan. Selesai sarapan, Sinta beranjak ke kamar. Ia membuka lemari pakaian, mengambil setumpuk baju kemeja Bobby yang perlu disetrika. Dengan sabar, ia menyalakan setrika dan mulai merapikan satu persatu. Tangannya bergerak pelan, sementara pikirannya melayang jauh. Ia sering bertanya dalam hati, apakah semua usahanya ini benar-benar berarti bagi Bobby? Apakah Bobby masih melihat dirinya sebagai istri yang ia cintai? Pertanyaan itu selalu muncul, tapi tak pernah ia berani lontarkan secara langsung. Ia takut jawabannya akan melukai dirinya sendiri. Siang hari, rumah kembali sunyi. Sinta duduk di ruang kerja kecilnya, sebuah ruangan yang ia gunakan untuk menulis catatan harian dan merancang hal-hal kecil yang ingin ia lakukan. Sesekali, ia membuka album foto di laptopnya, menatap foto-foto pernikahan mereka. Wajah Bobby di foto itu terlihat begitu bahagia. Matanya memandang Sinta dengan penuh cinta.
Sinta menutup mata, merasakan perih yang menyayat. Kenangan indah itu kini terasa begitu jauh. Sore menjelang, matahari perlahan turun. Sinarnya menembus jendela besar di ruang tamu. Sinta duduk di sofa, memeluk bantal, menunggu suara mobil di halaman. Namun yang datang hanya bayangan senja. Ia menyalakan televisi, tapi tak benar-benar menonton. Pikirannya tetap pada Bobby. Ponselnya bergetar sesaat, ia cepat-cepat meraihnya. Hanya pesan singkat dari Bobby, "Aku lembur, jangan tunggu." Hanya itu. Tanpa kata sayang, tanpa tanya kabar. Sinta menatap layar ponsel cukup lama, lalu meletakkannya kembali dengan senyum pahit. Ia sudah terbiasa dengan pesan-pesan dingin seperti itu. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 11. Sinta masih terjaga, duduk di tepi ranjang dengan lampu kamar yang redup. Ia memandangi pintu kamar, berharap Bobby masuk dengan senyum hangat. Tapi suara pintu tidak juga terdengar. Akhirnya, ia berbaring, menarik selimut, dan menutup mata yang basah. Di antara rasa kantuk dan lelah, ia berbisik pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan bahwa esok akan lebih baik, bahwa Bobby masih mencintainya. Hari masih pagi ketika Sinta sudah bangun. Jauh sebelum matahari muncul dari ufuk timur. Ia melangkah pelan menuju dapur, rambut panjangnya yang tergerai ia ikat sederhana. Wajahnya masih segar meski semalaman ia tidur dengan gelisah. Kompor dinyalakan, suara minyak berdesis terdengar ketika ia menaruh bumbu di atas wajan. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan, meski ia tahu, kemungkinan besar Bobby tidak akan sempat menyentuhnya. Sambil mengaduk tumisan sayur, ia sesekali melirik jam dinding. Jarum jam baru menunjuk angka 5 lewat sedikit. Di meja makan sudah tersusun rapi piring-piring keramik yang selalu ia poles hingga mengilap. Di kursi seberang tempat biasanya Bobby duduk, Sinta menaruh cangkir kopi yang aromanya kuat, seperti yang selalu disukai suaminya. Sinta tahu betul Bobby lebih senang kopi hitam tanpa gula, berbeda dengan dirinya yang lebih memilih teh manis hangat. Sinta menyiapkan semua itu bukan hanya karena kewajibannya sebagai istri, tapi karena hatinya benar-benar ingin melayani suaminya. Ia ingin Bobby selalu merasa betah di rumah. Ia percaya, rumah tangga dibangun dari hal-hal kecil seperti itu. Walau Bobby semakin jarang meluangkan waktu, Sinta tidak pernah menyerah untuk tetap memberi yang terbaik. Selesai menata sarapan, Sinta bergegas menuju kamar tidur. Ia membuka lemari besar, mengambil setelan jas abu-abu yang rapi, lalu menggantungkannya di kursi dekat meja rias. Ia tahu Bobby akan menghadiri rapat pagi, dan jas itu adalah salah satu yang paling sering Bobby pilih untuk acara penting. Setelah itu, ia menyiapkan dasi biru tua yang warnanya cocok dengan jas tersebut. Semua ia lakukan dengan penuh perhatian. Tak lama kemudian, suara pintu kamar mandi terbuka. Bobby keluar dengan rambut masih basah, wajahnya tampak segar. Sinta menyambutnya dengan senyum hangat. "Pagi, Mas. Aku sudah siapkan sarapan. Semoga Mas suka," ucapnya pelan, mencoba terdengar ceria. Bobby hanya menoleh sebentar, lalu mengangguk tanpa banyak bicara. Ia langsung menuju kursi tempat jas tergantung. Sinta cepat-cepat mendekat, mengambil jas itu, lalu memakaikannya dengan hati-hati pada suaminya. Tangannya yang lembut membetulkan kerah kemeja, lalu merapikan dasi. Bobby berdiri diam, membiarkan Sinta melakukannya, namun ekspresinya datar. Sinta tetap tersenyum, meski dalam hatinya terasa sedikit perih karena Bobby sudah jarang menyapanya dengan lembut seperti dulu. Dulu, setiap kali ia merapikan dasi Bobby, pasti ada canda kecil, ada senyum manis yang membuat hari-harinya penuh warna. Kini, semua itu menghilang. Tapi Sinta menolak menyerah. Ia tetap ingin menjadi istri yang setia, apapun yang terjadi. Ketika mereka menuju meja makan, Sinta cepat-cepat menuangkan nasi ke piring Bobby. Ia menambahkan lauk kesukaan suaminya, ikan goreng yang baru saja diangkat dari wajan. Aroma harum memenuhi ruangan. Sinta duduk berseberangan, menatap Bobby dengan harap-harap cemas, menunggu komentar kecil seperti biasanya. Namun Bobby hanya makan dalam diam. Sendok dan garpu beradu dengan piring, menjadi satu-satunya suara di meja makan pagi itu. Sinta mencoba membuka percakapan. "Mas, hari ini rapatnya tentang apa? Semoga semua lancar ya. Aku selalu doakan Mas sehat dan dimudahkan pekerjaannya." Bobby mengunyah sebentar, lalu menjawab singkat, "Biasa."
Ada presentasi penting. Tak ada tambahan kata lain. Setelah itu, ia kembali sibuk dengan makanannya. Sinta menunduk, menyembunyikan senyum getirnya. Ia ingin sekali bercerita banyak hal. Tentang taman yang baru ia rapikan, tentang tetangga yang kemarin menanyakan kabar, bahkan tentang dirinya sendiri. Tapi ia tahu Bobby tak punya minat mendengar. Akhirnya, ia hanya diam, mencoba menikmati kebersamaan singkat itu walau tanpa hangatnya percakapan. Seusai sarapan, Bobby bergegas berdiri. Ia meraih kunci mobil di meja, lalu mengambil tas kerjanya. Sinta berlari kecil, membawakan sepatu kerja hitam mengilap. Ia jongkok, menaruh sepatu di depan Bobby, lalu menatap suaminya dengan penuh kasih. "Mas, hati-hati di jalan ya," katanya lembut. Bobby hanya mengangguk, mengenakan sepatu, lalu bergegas keluar. Suara pintu mobil terbuka, lalu menutup, diikuti suara mesin yang meraung pelan sebelum melaju keluar pagar. Sinta berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan meski ia tahu Bobby tidak melihatnya. Ia menatap mobil itu hingga hilang di tikungan, lalu menutup pintu dengan pelan. Saat itulah, kesepian kembali menyelimuti rumah besar itu. Siang harinya, Sinta menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Ia membersihkan ruang tamu, mengelap meja kaca, menyedot debu karpet, lalu merapikan bunga hias yang mulai layu. Tangannya tidak pernah berhenti bergerak. Seolah dengan begitu ia bisa mengusir rasa sepi. Tetangga sebelah, Bu Ratna, sempat mampir membawa kue. "Sinta, kamu ini rajin sekali ya. Rumahmu selalu rapi, bikin iri saja," ucap Bu Ratna sambil tersenyum. Sinta membalas dengan ramah, "Ah, tidak, Bu. Saya hanya berusaha menjaga rumah agar nyaman untuk suami." Bu Ratna menatapnya dengan tatapan penuh arti. Ia sering mendengar cerita dari orang lain bahwa Bobby jarang di rumah, tetapi ia enggan mengungkit hal itu. Sinta pun tidak pernah bercerita buruk tentang suaminya. Baginya, menjaga nama baik Bobby adalah bagian dari kesetiaannya. Setelah Bu Ratna pulang, Sinta duduk di ruang keluarga. Ia membuka buku catatan kecilnya, menuliskan daftar belanja untuk besok. Sambil menulis, ia tersenyum kecil membayangkan jika suatu hari nanti Bobby benar-benar punya waktu luang untuk sekadar berjalan bersamanya ke pasar atau supermarket. Hal sederhana, namun sudah lama sekali tidak mereka lakukan bersama. Malam tiba, Sinta kembali duduk sendirian di meja makan. Makanan sudah tersaji rapi, tapi kursi di hadapan kosong. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk, "Aku rapat lagi. Jangan tunggu." Sinta menatap layar lama sekali, lalu menghela napas. Ia akhirnya makan sendiri, sambil menatap kursi kosong itu dengan mata berkaca-kaca. Selesai makan, ia beranjak ke kamar. Ia menyalakan lampu meja kecil, lalu membuka album foto pernikahan mereka. Senyum Bobby di foto itu tampak berbeda sekali dengan senyum yang ia lihat belakangan ini. Sinta menyentuh foto itu dengan jemarinya, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Namun ia cepat-cepat menyekanya, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus tetap setia. Apapun yang terjadi, aku harus menjaga rumah tangga ini." Dengan perasaan campur aduk, ia berbaring di ranjang besar yang dingin. Lampu kamar diredupkan, suara jam berdetak pelan menemani kesendiriannya. Ia menutup mata, berusaha tidur dengan doa yang sama seperti setiap malam. Semoga esok Bobby pulang lebih cepat, semoga esok suaminya kembali hangat seperti dulu. Malam itu Sinta masih terjaga, duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Suara detik jam dinding terdengar begitu jelas, seakan menghitung panjangnya penantian yang tak pernah berujung. Ponselnya tergeletak di meja kecil. Sesekali ia melirik layar yang masih gelap tanpa pesan baru. Bobby belum pulang, dan ini bukanlah yang pertama kali. Sinta menggenggam erat ponselnya, sempat terlintas untuk menelpon suaminya. Namun jemarinya berhenti di atas layar. Ia ragu. Ia tahu Bobby akan menjawab dengan nada datar, atau bahkan kesal karena dianggap diganggu. Akhirnya ia meletakkan kembali ponsel itu, memilih menunggu dalam diam. Jarum jam bergerak pelan melewati angka 11, kemudian 12. Hingga akhirnya, suara mobil terdengar memasuki halaman rumah. Sinta buru-buru berdiri, merapikan gaun tidurnya, dan melangkah ke pintu. Senyum tipis terbit di wajahnya saat pintu terbuka dan Bobby masuk. Namun berbeda dengan bayangan yang ia simpan dalam kepalanya, Bobby tidak membalas senyuman itu.
Lelaki itu hanya melepas jasnya dengan kasar, meletakkannya di sofa, lalu berjalan menuju kamar tanpa menoleh. Aroma parfum asing samar-samar tercium, berbeda dari wangi yang biasanya dipakai Bobby. Sinta tertegun, dadanya sesak, tapi ia memilih bungkam. Esok paginya, ketika Sinta sedang menyiapkan sarapan, ponsel Bobby yang tertinggal di meja berdering. Nama, Rini, muncul di layar. Sinta terpaku, tangan yang memegang sendok gemetar. Ia tidak mengenal nama itu. Hatinya diliputi rasa penasaran bercampur cemas. Namun ia hanya menatap layar ponsel bergetar itu, tidak berani menyentuhnya. Tak lama, Bobby keluar dari kamar mandi, segera meraih ponselnya, lalu menatap sekilas ke arah Sinta. "Siapa yang telpon, Mas?" tanya Sinta dengan suara pelan, mencoba terdengar biasa. Bobby menjawab singkat, "Rekan kerja." Lalu ia menutup pembicaraan dengan meneguk kopi, seakan tidak ingin memberi ruang untuk pertanyaan lebih lanjut. Sinta mengangguk, berusaha menelan keresahan yang menyesak di dadanya. Kata, "rekan kerja," itu berputar-putar di kepalanya. Ia mencoba mempercayai Bobby, tapi entah mengapa ada perasaan asing yang membuatnya tidak tenang. Hari-hari berikutnya, perubahan Bobby semakin nyata. Lelaki itu semakin sering pulang larut malam, dengan alasan lembur atau rapat mendadak. Sinta mencoba memahami, meski hatinya selalu diliputi kekhawatiran. Setiap kali ia menunggu di meja makan dengan makanan yang sudah dingin, selalu ada pesan singkat datang, "Aku lembur, jangan tunggu." Kata-kata itu semakin lama terasa dingin, menusuk hati Sinta yang merindukan kebersamaan sederhana. Suatu sore, ketika Sinta sedang menyiram bunga di taman, ia mendengar suara bisik-bisik dari dua tetangga yang sedang melintas di depan rumah. Mereka tidak sadar Sinta bisa mendengar. Itu kan mobilnya Bobby. Sering sekali kelihatan di kafe dekat kantor. Katanya si sama seorang perempuan cantik. Bisik salah satu dari mereka. Ya ampun, kasihan Sinta. Kalau itu benar, gimana ya nasib rumah tangganya? Sahut yang lain. Sinta berhenti menyiram, tubuhnya membeku. Tangannya yang memegang selang terasa lemas. Air terus mengalir tanpa arah, membasahi kakinya. Ia menarik napas panjang, lalu cepat-cepat masuk ke dalam rumah, berusaha menguatkan diri. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang, memegang bantal erat-erat. Air mata mulai membasahi pipinya. Ia tidak ingin percaya pada gosip, namun bayangan tentang Bobby bersama perempuan lain mulai menghantui pikirannya. Nama, Rini, kembali muncul dalam benaknya. Siapa dia sebenarnya? Mengapa Bobby tidak pernah menceritakan apapun? Malamnya, Sinta memberanikan diri bertanya pada Bobby yang baru pulang. "Mas, akhir-akhir ini masih sibuk sekali ya?" Sinta sering dengar Mas pulang larut. Apa pekerjaannya memang sebanyak itu? Bobby menoleh sebentar, lalu meletakkan tas kerjanya di kursi. "Ya, memang sibuk. Jangan terlalu banyak tanya, Sin. Aku capek." Jawaban itu membuat hati Sinta teriris. Ia hanya ingin berbicara, hanya ingin tahu apakah suaminya baik-baik saja. Namun yang ia terima hanyalah dingin dan jarak yang semakin jauh. Ia menunduk, mencoba menahan tangis. Hari berganti, dan tanda-tanda mencurigakan semakin sering muncul. Suatu kali, ketika Sinta sedang membersihkan meja kerja Bobby, ia menemukan selembar struk restoran mewah dengan 2 porsi makanan. Tanggalnya sama dengan malam ketika Bobby mengatakan ia sedang lembur. Jantung Sinta berdegup kencang. Namun ia segera melipat kertas itu dan menyimpannya. Ia tidak ingin gegabah menuduh tanpa bukti kuat. Setiap malam, bayangan itu menghantui tidurnya. Ia bermimpi melihat Bobby bersama seorang wanita asing, tertawa mesra, sementara ia sendiri hanya bisa berdiri jauh, menangis. Ketika terbangun, dadanya terasa sesak. Seolah mimpi itu adalah kenyataan yang tak bisa ia tolak. Namun meski hatinya penuh luka, Sinta tetap setia. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap merapikan dasi Bobby setiap pagi, tetap menunggu di meja makan meski akhirnya ia selalu makan sendiri. Kesetiaan itu menjadi tameng yang ia pasang, berharap suatu hari Bobby menyadari betapa besar cintanya. Tetapi di lubuk hati terdalam, bayangan kehadiran orang ketiga semakin jelas. Nama, Rini, bukan lagi sekadar rekan kerja. Sinta bisa merasakannya. Ada sesuatu yang sedang terjadi di balik kesibukan Bobby. Sesuatu yang perlahan-lahan merampas kebahagiaannya.
Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari menembus jendela besar ruang keluarga, cahaya hangatnya menyinari lantai marmer yang mengkilap. Namun kehangatan itu tidak mampu menembus dinginnya suasana hati Sinta. Ia duduk di meja makan dengan senyum yang dipaksakan, menatap Bobby yang terburu-buru menyantap sarapan. "Mas, aku buatkan sayur bening kesukaan Mas. Cobain, ya?" ucap Sinta dengan nada penuh harap. Bobby hanya menoleh sekilas, lalu menyendok makanan tanpa komentar. Suapan pertama bahkan tidak disertai senyum atau ucapan sederhana yang biasanya membuat hati Sinta meleleh. Lelaki itu terus makan dengan ekspresi datar, sementara Sinta duduk berseberangan, menunggu reaksi yang tak kunjung datang. "Rasanya bagaimana, Mas? Terlalu asin atau?" Suara Sinta bergetar halus. "Biasa saja," jawab Bobby singkat, bahkan tanpa menatapnya. Jawaban itu menampar perasaan Sinta. Ia menunduk, menatap piringnya yang masih penuh. Tangannya meremas ujung rok panjangnya, menahan gejolak hati yang tak terbendung. Ia tidak ingin menangis, tidak di depan Bobby. Jadi ia memilih diam, menelan kepedihan dalam hening. Seiring waktu, perubahan sikap Bobby makin terasa. Lelaki itu mudah tersulut emosi, bahkan untuk hal-hal kecil yang seharusnya sepele. Pernah suatu malam, ketika Sinta lupa menaruh dasi di meja rias, Bobby langsung meninggikan suara. "Sin, kamu ini gimana sih? Hal kecil saja nggak bisa kamu ingat? Aku sudah bilang, aku butuh dasi itu." Sinta terperanjat, wajahnya pucat. Ia buru-buru mengambil dasi dari lemari dan menyerahkannya dengan tangan gemetar. "Maaf, Mas, aku lupa. Aku janji nggak akan mengulanginya lagi." Bobby mengambil dasi itu dengan kasar, lalu berbalik tanpa menoleh. Sinta berdiri kaku, matanya berkaca-kaca. Dulu, Bobby selalu mengucapkan terima kasih meski hanya untuk hal kecil. Kini, kata-kata itu seolah hilang dari kamusnya. Hari-hari berjalan dengan ritme yang semakin asing. Sinta sering duduk sendiri di ruang tamu, menatap pintu yang tertutup rapat. Setiap kali mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, jantungnya berdebar penuh harapan. Namun saat Bobby masuk, harapan itu selalu runtuh. Lelaki itu pulang dengan wajah lelah, langsung menuju kamar, bahkan tanpa menyapa. Sinta mencoba mendekat, menanyakan kabar, namun yang ia dapat hanya jawaban singkat. "Mas, tadi rapatnya bagaimana? Semua lancar kan?" "Ya, lancar. Aku capek. Jangan banyak tanya." Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Sinta tahu, ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Sebuah retakan yang tak terlihat, namun nyata. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Suatu sore, ketika Sinta sedang menyiram tanaman di halaman, Bu Ratna menghampirinya. "Sinta, akhir-akhir ini aku jarang lihat kamu jalan berdua dengan Bobby. Dulu kalian selalu kelihatan mesra. Apa kalian baik-baik saja?" tanya Bu Ratna hati-hati. Sinta menahan napas sejenak, lalu tersenyum samar. "Iya, Bu. Mas Bobby lagi sibuk sekali, jadi jarang punya waktu." Bu Ratna mengangguk, tapi dari sorot matanya, jelas ia menyimpan rasa penasaran. Setelah wanita itu pergi, Sinta menatap bunga mawar yang sedang mekar. Kelopak merahnya indah, namun beberapa daun mulai layu. Ia menyentuh kelopak itu pelan, merasa ada kesamaan dengan dirinya. Indah di luar, namun rapuh di dalam. Malam itu, Sinta menyiapkan makan malam dengan penuh semangat. Ia membuat menu favorit Bobby, ayam bakar madu, sambal terasi, dan sayur asem. Meja makan ditata indah dengan lilin kecil yang ia nyalakan untuk menambah suasana hangat. Ia berharap malam itu berbeda, bahwa Bobby akan duduk dan makan bersamanya seperti dulu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pesan singkat masuk ke ponsel Sinta, "Aku makan di luar. Jangan tunggu." Tangan Sinta gemetar saat membaca pesan itu. Ia menatap meja makan yang sudah tersusun rapi, lilin yang berkedip pelan, makanan yang masih mengepulkan uap. Air matanya jatuh membasahi layar ponsel. Ia duduk sendirian di kursi, menatap kursi kosong di seberang. Hatinya terasa hancur. Meski begitu, ia tetap menyimpan kesetiaannya. Keesokan harinya, ia tetap menyiapkan sarapan, tetap merapikan pakaian Bobby, tetap menunggu di malam hari. Ia seperti bayangan yang terus mengikuti,
meski tidak lagi diperhatikan. Dalam diam, Sinta mulai sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Ada hal yang disembunyikan Bobby darinya. Namun ia memilih menahan diri, tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia masih berharap, masih berdoa agar semua kembali seperti semula. Tetapi semakin hari, retakan itu makin melebar. Retakan yang tak terlihat, tapi sedikit demi sedikit menghancurkan fondasi rumah tangga yang dulu tampak sempurna. Pagi itu langit terlihat cerah. Burung-burung berkicau di halaman rumah, namun hati Sinta justru semakin gelap. Bobby bersiap berangkat kerja dengan tergesa-gesa, jas rapi melekat di tubuhnya, parfum yang ia semprotkan begitu menyengat, bahkan berbeda dengan aroma yang biasa ia gunakan sehari-hari. Sinta memperhatikan dengan seksama, lalu memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, ada acara penting di kantor?" Kok dandannya lebih rapi dari biasanya. Bobby melirik sekilas, wajahnya datar. "Ada meeting. Jangan terlalu banyak tanya. Aku pergi dulu." Sinta hanya mampu mengangguk. Tatapannya mengikuti langkah Bobby yang berjalan menuju mobil. Ketika suara mesin mobil meraung dan kendaraan itu meninggalkan halaman, Sinta berdiri lama di depan pintu, hatinya diselimuti rasa curiga. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tapi belum tahu pasti apa. Siang itu, setelah membereskan rumah, Sinta memutuskan keluar sebentar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Ia jarang pergi sendirian sejak menikah. Namun kali ini ia butuh udara segar. Dengan langkah pelan, ia menyusuri jalan menuju supermarket dekat kompleks perumahan. Saat sedang memilih sayuran, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang familiar. Di sudut lain supermarket, terlihat Bobby, berdiri bersama seorang wanita cantik yang tidak dikenalnya. Wanita itu mengenakan gaun sederhana namun elegan, rambutnya tergerai rapi, senyumnya manis. Mereka tampak akrab, berbicara sambil tertawa kecil, seakan tidak ada beban. Jantung Sinta berdegup kencang. Tangannya gemetar hingga sayuran yang ia pegang hampir terjatuh. Ia segera menundukkan kepala, bersembunyi di balik rak makanan, berusaha menenangkan diri. Namun matanya tak mampu berpaling dari pemandangan itu. Bobby terlihat begitu hangat. Begitu berbeda dengan sikap dinginnya di rumah. Sinta menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak terdengar isak. Air matanya mulai menetes. Namun ia berusaha tetap tegar. Ia tidak ingin gegabah. Tidak ingin membuat keributan di tempat umum. Ia hanya bisa mengamati dari kejauhan. Mencoba menahan gejolak yang menghantam dadanya. Setelah beberapa menit, Bobby dan wanita itu berjalan keluar supermarket. Sinta mengikuti langkah mereka dengan pandangan mata. Melihat Bobby membukakan pintu mobil untuk wanita itu. Hatinya remuk. Ia tidak pernah lagi diperlakukan seperti itu. Ketika mobil mereka melaju pergi, Sinta berdiri terpaku di depan rak sayuran, tubuhnya lemas. Ia ingin berteriak, ingin mengejar, namun langkahnya seakan terkunci. Ia hanya bisa berdiri, menatap kosong, merasakan dunia runtuh seketika. Sinta pulang dengan langkah gontai. Belanjaan di tangannya terasa berat. Bukan karena isinya, tetapi karena beban hatinya. Sesampainya di rumah, ia menjatuhkan diri di sofa. Air matanya pecah tanpa bisa ditahan. Ia teringat senyum Bobby bersama wanita itu, teringat betapa hangatnya tatapan yang seharusnya ia terima, namun kini diberikan pada orang lain. Malamnya, Bobby pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak puas, seakan habis melewati hari yang menyenangkan. Sinta duduk di ruang tamu, menunggu dengan hati yang dipenuhi pertanyaan. "Mas, tadi Sinta lihat Mas di supermarket." Suaranya lirih, nyaris bergetar. Bobby berhenti sejenak, lalu menatap Sinta dengan tatapan tajam. "Kamu ngikutin aku?" Sinta terdiam, hatinya semakin sakit mendengar tuduhan itu. "Enggak, Mas, kebetulan aja." "Tapi, siapa perempuan itu?" Bobby menghela napas kasar, lalu melempar jasnya ke sofa. "Sudahlah, Sin. Itu urusan kantor. Jangan lebay. Kamu jangan suka mikir aneh-aneh." Jawaban itu menusuk seperti duri. Sinta ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah isak tertahan. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang basah. Bobby tidak peduli, ia melangkah menuju kamar, meninggalkan Sinta sendirian di ruang tamu. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Ia terbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar yang terasa asing.
Bayangan wanita itu terus muncul di kepalanya. Wanita dengan senyum lembut, dengan tatapan penuh perhatian. Tatapan yang dulu ia dapatkan dari Bobby. Untuk pertama kalinya, Sinta merasa rumah tangganya benar-benar berada di ambang jurang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menatap keluar jendela, berdoa dalam hati agar ada keajaiban yang mampu mengembalikan Bobby ke pelukannya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Ada pertemuan yang mengusik hati. Pertemuan yang mungkin menjadi awal dari badai besar yang akan menghancurkan kebahagiaannya. Pagi itu Sinta terbangun dengan tubuh yang terasa berat. Matanya masih sembab karena semalam ia menangis cukup lama. Namun ia memaksa diri untuk bangun, menyalakan lampu kamar, lalu berjalan ke cermin. Wajahnya pucat, lingkar hitam di bawah matanya semakin terlihat jelas. Ia menatap dirinya cukup lama, lalu menghela napas dalam-dalam. Tidak boleh terus seperti ini. Gumamnya pelan sambil menyentuh pipinya yang dingin. Hari-hari belakangan memang berat bagi Sinta. Bobby makin jarang pulang. Dan sekalinya pulang pun wajahnya selalu dingin dan kata-katanya tajam. Sementara Rini, entah kenapa, semakin berani menunjukkan keberadaannya di sekitar lingkungan rumah maupun kantor. Meski begitu, Sinta tetap berusaha menjaga penampilannya. Ia memilih gaun sederhana berwarna biru muda, lalu mengenakan syal tipis di leher. Rambutnya ia ikat rapi, mencoba menutupi kesan lelah yang terlihat di wajahnya. Setelah itu, ia turun ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana hanya untuk dirinya sendiri. Biasanya ia selalu menyiapkan sarapan untuk Bobby. Namun belakangan, piring itu hanya dibiarkan kosong karena Bobby tidak pernah duduk di meja makan lagi. Ia lebih sering menghindar, atau bahkan pergi terlalu pagi sebelum Sinta sempat menyapanya. Sinta duduk di kursi makan sendirian. Nasi goreng sederhana terhidang di depannya, namun rasanya hambar di mulut. Ia makan hanya karena tubuhnya butuh tenaga, bukan karena lapar. Ponselnya tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya sedikit terkejut. Mama. Sinta mengangkat telepon itu dengan cepat. Halo, Ma. Suaranya terdengar lirih, hampir patah. Kenapa suara kamu serak begitu? Nak? Kamu habis menangis, ya? Suara ibunya terdengar lembut tapi penuh kekhawatiran. Sinta menutup mulutnya sebentar, mencoba menahan air mata yang hampir keluar. Enggak apa-apa, Ma. Sinta cuma kurang tidur saja. Jangan bohong sama Mama. Mama ini ibumu. Kamu pikir Mama nggak bisa bedain suara anaknya yang lagi bahagia sama yang lagi hancur hati? Ada apa sebenarnya? Bobby kenapa? Nak? Suara ibunya makin tegas. Sinta terdiam cukup lama. Ia ingin bercerita, tapi hatinya masih bimbang. Ia takut ibunya ikut terluka jika tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, keheningan di telepon membuat ibunya terus mendesak. Apa Bobby selingkuh? Tanya ibunya to the point. Sinta terperanjat. Jantungnya berdegup kencang. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Ia mencoba menahan suaranya, tapi isa kecil itu tetap terdengar jelas di seberang telepon. Ya Tuhan! Suara ibunya terdengar patah. Jadi benar, Nak? Sinta tidak menjawab. Tangisnya semakin pecah. Ia memeluk lututnya erat-erat di kursi makan, tubuhnya bergetar. Dengar, Sinta. Kamu jangan biarkan dirimu hancur karena dia. Kalau benar Bobby sudah lupa diri, Mama nggak rela anak Mama disia-siakan begitu saja. Kamu ini perempuan yang kuat, Sinta. Jangan pernah lupa itu. Ucapan ibunya seperti menyalakan kembali sedikit semangat dalam dirinya. Ia mengusap air matanya dengan cepat, mencoba menenangkan diri. Iya, Ma. Sinta akan coba kuat. Bagus. Ingat, kalau kamu butuh Mama, panggil saja. Mama akan datang kapanpun. Telepon berakhir dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena akhirnya ia bisa meluapkan sedikit beban, tapi juga ada rasa bersalah karena membuat ibunya khawatir. Sinta lalu bangkit, membereskan meja makan, dan memutuskan untuk berangkat ke butik. Ia tidak ingin terlalu lama berdiam diri di rumah. Semakin ia berdiam, semakin banyak pikiran buruk yang datang. Sesampainya di butik, suasana cukup ramai. Beberapa karyawan sibuk melayani pelanggan. Mereka menyapa Sinta dengan ramah, meski raut wajah Sinta masih terlihat muram. Ia mencoba tersenyum kecil, berusaha terlihat tegar. Bu Sinta,
Ada yang ingin ketemu sama ibu, ucap salah satu karyawan, menunjuk ke arah ruang tamu butik. Sinta melangkah ke sana, dan matanya langsung membesar saat melihat siapa yang duduk menunggunya. Rini. Wanita itu tampak sangat percaya diri, mengenakan dress merah elegan dengan rambut terurai. Ia duduk dengan posisi anggun, kaki bersilang, dan senyum licik di wajahnya. Sinta berhenti di pintu, jantungnya langsung berdegup kencang. Apa urusanmu datang ke sini? Tanyanya dingin. Rini berdiri perlahan, lalu melangkah mendekat. Santai saja, Sinta. Aku cuma ingin bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Pergi dari sini. Rini tersenyum miring. Kamu masih berharap Bobby akan terus memilih kamu? Sinta, bangunlah dari mimpi. Bobby sudah tidak mencintaimu lagi. Dia mencintaiku. Ucapan itu membuat hati Sinta seperti diremas. Namun ia berusaha tetap berdiri tegak. Kalau kamu benar-benar punya harga diri, kamu tidak akan datang ke sini dan menghina seorang istri sah. Rini tertawa kecil, sinis. Istri sah? Status di atas kertas memang iya. Tapi di hati Bobby, akulah istrinya. Akulah yang membuatnya bahagia, bukan kamu. Beberapa karyawan butik yang berada tidak jauh dari situ mulai saling berbisik. Sinta sadar tatapan mereka tertuju padanya. Ia merasa dipermalukan di tempat kerjanya sendiri. Sinta menarik napas panjang, lalu menatap Rini tajam. Kalau sudah selesai bicara omong kosong, silakan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu merusak tempatku bekerja juga. Namun Rini malah semakin tersenyum puas. Tenang saja, Sinta. Waktumu sudah tidak lama lagi. Segera Bobby akan melepaskanmu, dan aku akan menggantikan posisimu. Bersiaplah kehilangan segalanya. Kata-kata itu menusuk hati Sinta. Tapi kali ini, alih-alih menangis, Sinta justru menguatkan dirinya. Ia tahu Rini ingin melihatnya jatuh. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu. Pergilah sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran, ucap Sinta tegas. Rini akhirnya berbalik pergi, namun langkahnya penuh dengan keangkuhan. Sinta berdiri mematung cukup lama, menahan napas yang terasa berat di dadanya. Ia tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Malam harinya, Bobby pulang. Wajahnya datar, namun matanya menghindari pandangan Sinta. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata, "Kita harus bicara." Sinta mengangguk pelan. Ia tahu, pembicaraan ini adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Malam itu terasa panjang, seolah waktu berjalan sangat lambat. Suasana rumah yang biasanya penuh dengan keheningan kini berubah menjadi tegang. Bobby duduk di ruang tamu, wajahnya serius, sementara Sinta duduk di kursi seberang dengan jantung berdegup kencang. Cahaya lampu temaram menambah suasana mencekam. Sinta berusaha mengatur napas, menunggu Bobby membuka pembicaraan. Tangannya menggenggam erat ujung rok, jari-jarinya bergetar. "Aku ingin bicara serius," ucap Bobby akhirnya, suaranya dingin. Sinta menelan ludah. "Bicaralah, Mas. Aku dengar." Bobby menatapnya lama, lalu menghela napas kasar. "Aku lelah, Sinta. Hidup bersama kamu terasa menyesakan. Aku butuh kebebasan. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku bahagia. Dan aku menemukannya di Rini." Kata-kata itu menusuk hati Sinta seperti pisau. Matanya langsung berkaca-kaca, dadanya terasa sesak. Ia mencoba membuka mulut, namun suara yang keluar bergetar. "Mas, apa yang kamu katakan barusan? Kau serius?" Bobby menegakkan tubuhnya, tatapannya penuh ketegasan. "Ya, aku serius. Aku ingin kita berpisah." Air mata Sinta akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Ia menggenggam dadanya, berusaha menahan sakit yang menyeruak. "Mas, apa kurangnya aku selama ini? Aku setia, aku selalu mendukungmu. Kenapa kamu tega mengatakan itu?" Bobby berdiri, berjalan mondar-mandir. "Bukan soal setia atau tidak. Kamu memang istri yang baik, tapi aku tidak mencintaimu lagi. Aku ingin hidup dengan Rini. Dia membuatku merasa hidup kembali." Kata-kata itu menghancurkan sisa kekuatan yang Sinta miliki. Ia ingin berteriak, ingin menampar Bobby, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa menangis terisak,
memeluk dirinya sendiri. Jadi semua perhatianmu, semua dinginnya sikapmu, itu karena Rini? Tanyanya dengan suara serak. Bobby tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan wajah keras, seakan ucapan Sinta tak lagi berarti. Mas, suara Sinta pecah. Aku ini istrimu. Aku sudah mengorbankan banyak hal untukmu. Apa kamu tidak ingat bagaimana dulu aku selalu mendukungmu dari nol? Apa kamu tega melupakan semuanya begitu saja? Bobby membalikkan badan, menatap Sinta dengan sorot mata datar. Aku tidak bisa memaksakan hatiku. Sinta, jangan salahkan aku kalau aku ingin bahagia. Suasana hening. Hanya suara tangis Sinta yang terdengar memenuhi ruangan. Tak lama kemudian, Bobby melangkah menuju pintu kamar. Aku tidur di luar malam ini. Kita bicarakan lebih lanjut besok. Pintu kamar tertutup dengan keras, meninggalkan Sinta seorang diri di ruang tamu. Ia jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Hatinya remuk, seolah seluruh hidupnya runtuh seketika. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Ia duduk di ruang tamu hingga fajar menyingsing. Matanya sembab, tubuhnya lemah. Namun di balik tangisnya, perlahan tumbuh sebuah tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, suasana rumah masih dingin. Bobby bersiap berangkat kerja tanpa sepatah kata pun. Sinta hanya memandangi punggungnya, air mata menetes lagi, tapi kali ini dengan rasa sakit bercampur amarah. Begitu Bobby pergi, Sinta duduk di meja makan. Ia memandang kosong ke arah cangkir kopi yang sudah dingin, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kalau ini jalan yang dia pilih, aku tidak akan diam saja. Aku akan buktikan kalau aku tidak bisa diremehkan begitu saja. Hari itu, Sinta memutuskan untuk mengunjungi ibunya. Ia butuh tempat untuk menenangkan diri, sekaligus butuh kekuatan. Sesampainya di rumah ibunya, ia disambut dengan pelukan hangat. Begitu masuk, tangisnya pecah lagi. Sang ibu hanya membiarkannya menangis lama, sambil mengelus punggungnya penuh kasih. Lepaskan semua dulu, nak. Jangan ditahan. Mama tahu kamu sudah menanggung terlalu banyak. Sinta menangis hingga tubuhnya gemetar. Setelah cukup lama, barulah ia mulai menceritakan semua. Tentang Bobby yang dingin, tentang pertemuannya dengan Rini, dan tentang permintaan cerai yang keluar dari mulut suaminya sendiri. Ibunya mendengarkan dengan tenang, meski wajahnya menahan marah. Setelah Sinta selesai, sang ibu berkata dengan tegas, "Kalau Bobby sudah berkhianat begitu, biarkan dia. Tapi kamu jangan kalah, nak. Kamu harus berdiri tegak. Kamu masih punya kehidupan. Kamu masih punya masa depan." Ucapan itu menancap dalam di hati Sinta. Ia mengangguk perlahan, meski air matanya masih menetes. "Iya, Ma. Aku akan berusaha kuat. Aku tidak akan membiarkan mereka merendahkanku begitu saja." Malam harinya, ketika kembali ke rumah, Sinta menemukan Bobby belum pulang. Ia duduk di ruang tamu, menunggu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun Bobby belum juga datang. Saat jarum jam hampir menyentuh pukul 12, barulah terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Bobby masuk dengan wajah letih, namun ada aroma parfum wanita di bajunya. Sinta berdiri, menatapnya tajam. "Kamu dari mana, Mas?" Bobby meletakkan kunci mobil di meja, lalu menjawab singkat, "Dari luar. Jangan tanya-tanya." Sinta menggenggam tangannya, mencoba menahan emosi. "Kamu dari Rini, kan?" Bobby menatapnya sebentar, lalu tersenyum sinis. "Kalau iya, kenapa? Kamu bisa apa?" Hati Sinta hancur mendengar jawaban itu. Namun kali ini, ia tidak lagi menangis. Ia berdiri tegak, menatap mata Bobby dengan tatapan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Aku akan tunjukkan padamu, Mas, bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa kamu buang seenaknya." Bobby terdiam, menatap istrinya dengan raut wajah kaget. Ia tidak menyangka Sinta bisa berbicara dengan nada setegas itu. Namun ia tidak menanggapi, hanya masuk ke kamar dan menutup pintu. Sinta berdiri di ruang tamu, menggenggam erat tangannya, bertekad dalam hati. "Kalau mereka pikir aku akan hancur, mereka salah besar. Aku akan bangkit. Aku akan buat mereka menyesal." Hari-hari berikutnya semakin sulit bagi Sinta. Hubungannya dengan Bobby memburuk dari hari ke hari.
Bobby semakin jarang pulang, dan sekalinya pulang, sikapnya dingin serta kasar. Tak jarang ia membawa aroma parfum asing, yang jelas bukan milik Sinta. Sinta tidak lagi banyak bertanya. Ia sudah tahu jawabannya, meski hatinya hancur. Namun setiap malam, ia selalu merenung di kamarnya. Wajah Bobby yang dulu penuh cinta kini berubah total, tergantikan oleh kebencian dan ketidakpedulian. Suatu pagi, saat Sinta sedang membereskan rumah, Bobby muncul dengan penampilan rapi. Jas hitam melekat di tubuhnya, parfum mahal menyebar harum. Ia membawa koper kecil di tangannya. "Kamu mau kemana, Mas?" tanya Sinta dengan suara hati-hati. Bobby menoleh sekilas, lalu menjawab singkat, "Ada perjalanan dinas." Sinta menatapnya curiga. "Perjalanan dinas? Kenapa tidak ada surat tugas? Biasanya kalau kamu dinas selalu ada pemberitahuan." Bobby menghela napas kasar, menatap Sinta dengan jengkel. "Kenapa kamu selalu mencurigai aku? Kalau aku bilang dinas, ya dinas. Jangan sok tahu." Sinta menggigit bibirnya, menahan sakit hati. Ia tahu Bobby berbohong, namun ia tidak ingin memperpanjang pertengkaran pagi itu. Ia hanya menunduk, membiarkan Bobby pergi begitu saja. Beberapa jam kemudian, saat Sinta berada di butik, salah satu karyawannya membawa sebuah majalah bisnis. "Bu Sinta, lihat ini," katanya ragu. Sinta menerima majalah itu. Begitu matanya menatap sampul depan, tubuhnya langsung kaku. Di sana terpampang foto Bobby sedang menghadiri sebuah acara perusahaan, berdampingan dengan Rini. Keduanya terlihat mesra, tersenyum lebar di hadapan kamera. Judul besar di sampul itu menuliskan, "Bobby dan Rini, pasangan baru dunia bisnis muda." Sinta merasa dadanya diremas. Tangannya bergetar saat memegang majalah itu. Dunia seakan runtuh sekali lagi. Ia merasa dipermalukan, bukan hanya di rumah, tapi kini di hadapan publik. Ia menutup majalah itu dengan cepat, lalu memandang karyawannya yang tampak kebingungan. "Terima kasih sudah memberitahu saya. Tolong jangan sebarkan ini ke karyawan lain. Anggap saja tidak pernah melihat." Karyawannya mengangguk pelan, lalu berlalu. Sinta menatap kosong meja kerjanya. Air mata menggenang. Namun kali ini ia menahannya. Ia tidak ingin lagi terlihat rapuh di depan orang lain. Malam itu, Sinta pulang dengan tubuh lelah. Namun yang lebih menyakitkan adalah pemandangan yang menunggunya di rumah. Di ruang tamu, Bobby duduk bersama Rini. Wanita itu mengenakan gaun mewah, duduk dengan santai seolah rumah itu sudah miliknya. Sinta berhenti di ambang pintu, matanya membesar. "Apa maksudnya ini, Mas? Kenapa dia ada di sini?" Bobby berdiri, wajahnya tanpa rasa bersalah. "Mulai sekarang, Rini akan sering datang ke rumah ini. Aku tidak mau sembunyi-sembunyi lagi. Kalau kamu tidak suka, itu urusanmu." Sinta terdiam, tubuhnya bergetar menahan marah. Tatapannya berpindah ke arah Rini, yang tersenyum penuh kemenangan. "Kamu berani sekali masuk rumahku," kata Sinta dengan suara bergetar namun penuh amarah. Rini berdiri perlahan, melangkah mendekat dengan penuh percaya diri. "Rumahmu? Kamu salah, Sinta. Rumah ini milik Bobby. Dan sebentar lagi, aku yang akan menguasainya." Sinta menatapnya dengan tatapan tajam. "Jangan terlalu percaya diri, Rini. Statusmu hanya orang ketiga. Jangan lupa itu." Rini tertawa kecil, suaranya sinis. "Orang ketiga? Kalau Bobby benar-benar mencintaimu, mana mungkin dia berpaling padaku? Justru kamu yang sudah gagal menjadi istri." Ucapan itu menusuk hati Sinta, tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Ia berdiri tegak, menahan air mata yang hampir jatuh. "Mas, apa kamu benar-benar tidak punya rasa malu membawa dia ke rumah ini? Apa semua janji kita dulu tidak ada artinya?" tanya Sinta, suaranya lirih tapi tegas. Bobby mendengus. "Janji? Janji bisa berubah. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kamu hanya masa laluku." Sinta merasa dunianya runtuh. Namun di dalam hatinya muncul tekad baru. Jika Bobby dan Rini berani menghinanya terang-terangan, maka ia juga tidak akan tinggal diam. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sinta melangkah menuju kamarnya. Ia tidak ingin mempermalukan dirinya lebih jauh di depan mereka.
Namun dalam hatinya, ia berjanji, akan ada waktunya mereka berdua membayar semua ini. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi bersama air mata itu, lahirlah sebuah rencana. Ia mulai memikirkan jalan untuk bangkit. Ia tahu ia tidak bisa melawan dengan tangis. Ia harus melawan dengan cara lain, cara yang bisa benar-benar membuat Bobby dan Rini menyesal. Keesokan harinya, suasana rumah benar-benar berubah. Sinta bangun pagi dengan wajah sembab. Namun bukan hanya karena tangis yang mengalir semalam. Ada api yang mulai tumbuh di hatinya. Api yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bobby keluar kamar dengan wajah segar, seperti tak terjadi apa-apa. Ia berpakaian rapi, menyemprotkan parfum, lalu turun ke meja makan. Di sana, sarapan sudah tersaji. Namun kali ini, bukan Sinta yang menyiapkannya, melainkan Rini. Wanita itu berdiri dengan penuh senyum, seolah-olah dirinya sudah sah menjadi nyonya rumah. "Mas, aku sudah siapkan makanan kesukaanmu. Ayo dicoba." Sinta yang sedang duduk di kursi sebelah hanya bisa menatap mereka dengan dingin. Tangannya menggenggam sendok, namun ia tidak menyentuh makanan sedikit pun. Bobby tersenyum puas pada Rini. "Terima kasih, sayang. Kamu memang tahu cara membuatku bahagia." Kata-kata itu menusuk hati Sinta. Namun kali ini ia tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya diam, menatap mereka dalam hening. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Nikmati dulu kebahagiaan palsu itu. Suatu saat kalian akan tahu rasanya kehilangan segalanya." Setelah sarapan, Bobby pamit pergi bersama Rini. Mereka berangkat menggunakan mobil yang selama ini dibeli dengan jerih payah bersama Sinta. Sinta berdiri di teras, memandangi mobil itu menjauh. Matanya basah, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada luka bercampur dendam yang semakin dalam. Begitu rumah kembali sepi, Sinta masuk ke ruang kerjanya. Ia membuka laci meja, mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen perusahaan. Map itu sudah lama ia simpan, bahkan Bobby tidak pernah tahu. Ia menatap dokumen-dokumen itu dengan mata penuh perhitungan. "Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Mereka pikir aku hanya istri yang bisa diam di rumah. Padahal mereka lupa, aku yang tahu seluk-beluk perusahaan sejak awal. Tanpa aku, Bobby tidak akan pernah sampai pada posisi sekarang." Perlahan, Sinta membuka laptopnya. Ia mulai mengakses data-data lama yang masih ia miliki. Laporan keuangan, daftar klien, bahkan kontrak kerjasama. Semuanya masih tersimpan rapi. Saat matanya menelusuri angka-angka di layar, hatinya berdegup kencang. Ia menemukan banyak celah, banyak kelemahan dalam pengelolaan perusahaan. Bobby terlalu sibuk dengan urusan pribadinya, hingga lalai menjaga pondasi bisnis. Sinta tersenyum tipis. Inilah titik lemahnya. Aku bisa gunakan ini. Sore harinya, ia menghubungi seseorang lewat telepon. "Halo, Pak Arman. Ini saya, Sinta. Apakah Anda masih ingat dengan kerjasama lama kita?" Di seberang, suara seorang pria terdengar ramah. "Tentu saja saya ingat. Apa kabar, Bu Sinta? Sudah lama kita tidak bertemu. Ada hal yang ingin saya bicarakan. Penting, terkait dengan perusahaan Bobby. Bisa kita bertemu besok?" "Bisa. Katakan tempat dan waktunya." Setelah menutup telepon, Sinta bersandar di kursinya. Dadanya bergemuruh. Ia tahu langkahnya ini berisiko, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus bangkit, harus melawan. Malam itu, Bobby pulang larut bersama Rini. Mereka tertawa-tawa masuk rumah, tanpa peduli Sinta yang sedang duduk di ruang tamu. "Oh, kamu masih bangun?" tanya Bobby cuek. Sinta menatap mereka tajam. "Kalian bebas melakukan apa yang kalian mau. Tapi ingat, jangan pernah remehkan aku." Rini terkekeh, menutupi mulutnya seolah mendengar lelucon. "Aduh, Sinta. Kamu bisa apa? Kamu hanya istri yang ditinggalkan. Kalau aku jadi kamu, lebih baik pergi saja daripada terus menyiksa diri." Sinta berdiri, menatapnya lurus. "Jangan terlalu percaya diri, Rini. Hidup itu berputar. Hari ini kamu di atas, besok bisa saja kamu jatuh di bawah. Dan kalau itu terjadi,
Jangan salahkan siapa-siapa. Rini sempat terdiam. Namun Bobby menarik tangannya, lalu berkata dengan nada ketus. Sudahlah, jangan buang-buang waktu meladeni orang yang tidak berguna. Ayo masuk. Mereka berdua meninggalkan Sinta, yang tetap berdiri dengan tatapan dingin. Namun di balik tatapan itu, ada rencana yang mulai terbentuk jelas. Keesokan harinya, Sinta bertemu dengan Arman di sebuah kafe sepi. Pria itu adalah mantan mitra kerja Bobby, seorang pengusaha berpengaruh yang sempat ditinggalkan begitu saja ketika perusahaan mulai berkembang. Saya masih ingat bagaimana Anda diperlakukan oleh Bobby, kata Sinta membuka percakapan. Dia meninggalkan Anda setelah mendapatkan kontrak besar, bukan? Arman menghela napas panjang. Benar. Saat itu saya merasa dikhianati. Tapi apa boleh buat, saya tidak punya bukti untuk melawan. Sinta menatapnya dengan penuh keyakinan. Sekarang, saya punya semua bukti. Laporan, dokumen, kontrak, semua masih saya simpan. Dan saya tahu banyak kelemahan perusahaan saat ini. Jika kita bekerja sama, kita bisa menjatuhkannya. Arman menatap Sinta dengan raut terkejut. Apa kamu yakin ingin melakukan ini? Itu perusahaan suamimu sendiri. Sinta tersenyum pahit. Dia bukan lagi suamiku. Setidaknya, bukan suami yang aku kenal. Dia memilih orang lain, dan membuangku seolah aku tidak berarti. Jadi jangan anggap ini pengkhianatan. Anggap saja ini balasan yang pantas dia terima. Arman terdiam cukup lama. Lalu, perlahan ia mengangguk. Baiklah. Kalau itu maumu, aku akan ikut. Kita mulai dari mana? Sinta menatap keluar jendela kafe, matanya berkilat tajam. Kita mulai dengan menghancurkan kepercayaannya di mata klien. Setelah itu, kita goyangkan fondasi keuangan perusahaannya. Biarkan mereka merasakan hancurnya semua yang mereka bangun di atas pengkhianatan. Di dalam hatinya, Sinta berbisik, Bobby, Rini, bersiaplah. Permainan sebenarnya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari permainan baru bagi Sinta. Ia tidak lagi hanya duduk diam di rumah menunggu Bobby pulang. Tidak lagi menangisi perlakuan kasar atau penghinaan dari Rini. Kini setiap pagi ia bangun lebih awal, berdandan rapi, lalu pergi dari rumah dengan alasan mengurus butik. Namun kenyataannya, ia mengatur strategi dengan orang-orang yang dulu pernah bekerja sama dengannya. Di salah satu ruangan kantor kecil milik Arman, Sinta duduk dengan serius. Tumpukan dokumen memenuhi meja, laptop menyala dengan grafik dan laporan keuangan. Arman menatapnya dengan kagum. Jujur saja, saya tidak menyangka kamu sedetail ini. Saya kira kamu hanya seorang istri rumah tangga yang diam di belakang Bobby. Sinta menatap layar laptop tanpa mengalihkan pandangan. Itu kesalahan semua orang, Pak Arman. Mereka pikir aku hanya tahu soal rumah. Padahal, sejak awal aku yang ikut menyusun strategi bisnis, mencari klien, bahkan mengatur keuangan. Bobby hanya tampil di depan, tapi pondasi semua ini, aku yang membangunnya. Arman mengangguk, lalu menunjuk salah satu dokumen. Ini celah yang bisa kita gunakan. Perusahaan Bobby terlalu bergantung pada satu klien besar. Jika kita berhasil merebut klien ini, perusahaan akan goyah. Sinta menunduk membaca dokumen itu, matanya tajam. Ya, aku tahu betul kontrak ini. Aku yang dulu memperjuangkannya. Dan sekarang aku yang akan menariknya kembali. Baik, aku akan menghubungi mereka. Jawab Sinta mantap. Hari itu juga, Sinta menemui perwakilan dari perusahaan klien besar tersebut. Pertemuan berlangsung di sebuah restoran elegan. Sinta datang dengan penuh percaya diri, penampilannya anggun namun berwibawa. Pak Joni, saya tahu perusahaan Anda sudah lama bekerja sama dengan Bobby. Tapi saya juga tahu, banyak janji yang tidak ditepati. Saya ada catatan lengkapnya, jika Anda ingin melihat. Pak Joni, pria paruhbaya yang tampak berpengaruh, menatap Sinta dengan alis terangkat. Anda sepertinya tahu banyak, Bu Sinta. Tapi apa jaminannya, jika kami berpindah ke pihak Anda? Sinta tersenyum tipis. Jaminannya adalah pengalaman saya yang membangun kerjasama ini sejak awal. Saya tahu kebutuhan perusahaan Anda, dan saya tahu persis bagaimana memenuhi itu. Sementara Bobby, terlalu sibuk dengan urusan pribadinya. Pak Joni terdiam,
lalu perlahan mengangguk. Baiklah. Saya akan pertimbangkan tawaran Anda. Kalau memang benar seperti yang Anda katakan, kerjasama ini bisa saja berpindah tangan. Setelah pertemuan itu, Sinta melangkah keluar restoran dengan dada berdebar. Ia tahu langkah ini berani, bahkan berbahaya. Jika Bobby tahu, kemarahan yang lebih besar pasti menimpanya. Namun ia tidak peduli. Sementara itu, di rumah, Bobby mulai merasakan hal aneh. Telepon dari klien besar yang biasanya lancar, kini terdengar dingin. Pertemuan yang biasanya penuh keakraban, kini kaku. Suatu malam, Bobby mengeluh pada Rini. Aku nggak ngerti kenapa klien utama kita tiba-tiba mulai menjaga jarak. Ada yang aneh. Rini, yang sedang sibuk mencoba gaun barunya, menjawab dengan malas. Mungkin mereka lagi ada masalah internal. Jangan terlalu dipikirin. Yang penting, kamu masih punya aku, kan? Bobby hanya menghela napas. Ia tidak sadar bahwa sumber masalahnya ada di dalam rumahnya sendiri. Seseorang yang selama ini ia remehkan. Di sisi lain, Sinta semakin fokus dengan langkah-langkah berikutnya. Ia tidak hanya berhenti di klien besar. Ia juga mulai mendekati karyawan lama yang dulu pernah ia rekrut, yang sekarang merasa tidak lagi dihargai oleh Bobby. Di sebuah kafe sederhana, Sinta bertemu dengan beberapa orang yang wajahnya familiar. Mereka dulu adalah tim solid yang ia bentuk, namun keluar karena tidak tahan dengan sikap arogan Bobby setelah sukses. Saya ingin membangun sesuatu yang baru, kata Sinta mantap. Tapi untuk itu, saya butuh orang-orang yang bisa dipercaya. Saya tahu kalian pernah kecewa, tapi saya ingin kita bekerja sama lagi. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk masa depan kalian. Sejenak, mereka saling pandang. Lalu salah seorang di antaranya berkata, kalau kamu yang pimpin, aku mau ikut. Aku percaya sama kamu, bukan sama Bobby. Sinta mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa kekuatan baru mulai terbentuk di sekelilingnya. Malam itu, sepulang dari pertemuan, Sinta berdiri di depan cermin kamarnya. Wajahnya terlihat lebih tegas daripada sebelumnya. Luka di hatinya belum sembuh. Tapi dari luka itu lahirlah keberanian. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, lalu berbisik pelan. Bobby, Rini, kalian pikir aku lemah. Tapi sebentar lagi, kalian akan lihat siapa sebenarnya Sinta yang kalian remehkan.